Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Naura Adila dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya ingin mewawancarai Anda sebagai owner dari girlshop.me dan carlet.collection. Saya mewawancarai Anda untuk memenuhi tugas saya untuk mata kuliah kewirausahaan. Apakah Anda bersedia? Ya, saya bersedia, Mbak. Terima kasih. Mungkin perkenalan dulu dari nama dan alamatnya. Perkenalkan, nama saya Sela Amelia. Rumah saya di Gunung Sari Kapru, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Kalau boleh tahu, ini bidang usahanya itu dalam bidang apa aja ya? Kalau saya di bidang make up sama fashion staff. Ulangi, Mbak. Hah? Ulangi. Bidang usahanya yang digeluti ini dalam bidang usaha apa aja? Kalau saya di bidang make up sama fashion staff. Fashion staff. Ya. Ya, kalau boleh tahu, sudah berapa lama menjalankan usaha ini? Sudah sekitar 3 tahun. Lama juga ya? Iya. Oke. Sama kalau boleh tahu, sumber dari investasinya itu dari mana aja? Dari dana sendiri, tabung, atau ada yang berinvestasi? Kalau saya nabung sih, pribadi. Oh, dari dana pribadi ya? Ya. Oke. Konsumen utamanya? Kalau konsumen utama sih lebih ke para remaja ya. Jadi anak sekolah gitu ya. Anak sekolah, anak kuliah. Ya, tahun dianya 3 tahun, berarti dari 2017. Ya, sekitar dari situ. Produk utamanya ini kayak apa aja? Kayak aksesoris kah atau baju-baju? Ya, kalau produk utama lebih ke aksesoris sama pakaian wanita gitu sih. Baju, celana. Ini ada pegawainya atau bekerja sendiri? Untuk saat ini sih bekerja sendiri. Jadi saya ngatur sendiri semua. Mantap. Saya ingin bertanya tentang pengelolaan modalnya itu bagaimana ya? Untuk pengelolaan modal sih diputar ya, kayak apa itu aku beli barang gitu terus dijual, nanti apa itu stoknya habis nanti aku ambil beli lagi kayak gitu sih. Oh, jadi cuman diputar terus saja ya modalnya itu? Iya, perputaran modal. Oh, oke. Ini untuk harga pokok tiap produknya itu kisaran berapa ya? Kalau aksesoris sih mulai 15.000, kalau make up mulai dari 5.000 gitu sih. Harga pokok produksi mulai dari 5.000 sampai 200.000 untuk fashion atau pakaian wanita gitu.
Oke, terus cara menentukan harga jualnya itu bagaimana? Kalau menentukan harga jual sih dijumlahin dari harga beli dari suppliernya berapa, terus aku jumlahin sama ongkos kirim, sama tenaga kerja buat aku sendiri, aku jumlahin juga. Terus sama kayak packaging, terus kayak uh, wifi untuk pembayaran wifi kayak gitu juga aku hitung kuota paket gitu. Nanti bakal Oh, nemu, jadi nanti bakal nemu harga pokoknya. oh iya. Jadi kayak dikalkulasiin semuanya dalam satu Semuanya. bulan gitu ya. Nggak 1 bulan sih. Jadi per Kayak produknya. diambil, kayak diambil dari berapa persen gitu kah? Ya, kayak seperti itu. Oh, gitu. Terus cara memenuhi operasional usaha dan kebutuhan lainnya itu berarti juga diambil dari hasil penjualan barangnya itu juga. Iya, soalnya kan udah dikalkulasikan. Oh iya iya. Kalau seumpama ada kayak kan pasti kan ada kayak promo-promo potongan harga. Nah, itu Mhm. sistemnya itu kayak bagaimana? Kalau diskon gitu kan pasti kebanyakan udah tahu kan ya, kayak apa itu pasti udah dinaikin harganya dulu baru diskon. Gitu sih. Oh, oh gitu. Oke. Kalau minat konsumen terhadap potongan harga itu eh, bisa kayak melonjak sampai berapa persen kira-kira? Iya sih kalau ada diskon-diskon itu pasti income kita pasti naik kan. Biasanya sekitar ya 30% lah. Oh, lumayan juga ya. Ya, alhamdulillah. Nah, ini untuk strategi marketingnya. Bentuk promosi produk yang dilakukan itu seperti apa? Kalau promosi produk sih lebih ke endorse ya. Kalau aku lebih ke endorse ke influencer gitu. Hmm, Sama biasanya juga personal marketing juga bisa. Aku biasanya juga gitu sih. oh gitu. Berarti juga kayak apa pakai jasa endorse juga. Ya, Oke, oke. Kalau sosial media atau marketplace yang digunakan itu apa aja? kalau aku Instagram, dari Instagram, Facebook, ada juga Shopee sama Tokopedia. Oh, oke, oke. Biasanya kalau kisaran biaya yang diperlukan untuk promosi itu kisaran berapa ya? Kalau promosi, kalau endorse gitu minimal sih 100.000 ya kalau endorse itu. Hmm, Ini keefektifan promosi yang melalui endorse kayak yang personal itu tuh kayak bagaimana? Keefektifannya itu bagaimana? Kalau kayak endorse personal itu efektif banget sih menurut aku. Karena apa ya? eh kayak jadi banyak lebih apa yang mengenal gitu loh produk kita. Terus kan kalau endorse gitu kan foto produknya lebih bagus gitu. Jadi kayak banyak orang-orang jadi kayak lebih berminat. Oh, gitu. Iya, iya. Oke. Hmm. Nah, ini kan pasti kan ada kendala dalam Hmm. promosi gitu-gitu. Nah, itu kendalanya itu seperti apa dan cara mengatasinya itu bagaimana? Kalau kendala di promosi lebih ke kalau cari influencernya gitu ya. Soalnya kita harus menganalisis dulu nih influencer yang feedbacknya lebih bagus. Soalnya kan sekarang banyak banget influencer juga
yang kayak beli followers gitu kan. Jadi kan biasanya feedbacknya cuma dikit, gak sesuai sama rate card dia gitu. Oke. Untuk produk branding dan self branding ini, untuk bentuk branding produknya itu seperti apa ya? Kalau bentuk brandingnya kan namanya brand aku kan girlshop.me itu. Jadi kan brandnya girlshop. Terus kalau nge-brandingnya itu kita kayak nampilin fitur-fitur produknya lewat Instagram, Facebook kayak gitu. Terus kan kita kasih harga produknya, variasi produknya kayak kayak apa, terus deskripsi produknya kayak apa. Itu sih. Oke. Untuk Mana ya? biaya untuk biaya branding produknya itu menghabiskan dana sampai seberapa? Kalau branding sih mungkin sekitar apa ya? Tergantung sih. Kan soalnya kita pakai apa itu aplikasi gitu kan. Jadi kan brandingnya kayak tergantung biaya dari itu apa? Aplikasi. Ya aplikasi tersebut kayak minimal sih kalau di Tokopedia, Shopee kayak gitu minimal kalau Tokopedia itu 25.000 sih. Oh, gitu. Oke. Hmm, ini untuk produk shippingnya, untuk pengiriman barang kepada konsumennya itu melalui apa aja ya? Dikirimkan atau kayak lewat Gojek atau gimana? Tergantung daerahnya sih, kalau daerah Kota Batu biasanya bisa juga COD. Terus bisa juga pakai kurir, bisa pakai GoSend, kayak gitu sih. Kalau dari luar kota bisa pakai ekspedisi kayak JNE, JNT, dan lain-lain gitu. Oke. Untuk biaya produk shippingnya itu dari kalian yang menanggung atau customer-nya? Customer pasti. Dari customer-nya. Dealer ke customer. Oke. Kalau kendala produk shipping dan cara mengatasinya itu seperti apa ya? Kalau kendala produk shipping sih kalau di ekspedisi susahnya itu sih kayak packagingnya dari kita. Kadang itu kayak kita udah pakai bubble wrap kayak gitu, nyampainya biasanya apa itu rusak gitu sih. Jadi kan jadi minta retur ke konsumennya. Jadi kalau cara ngatasinnya kita sekarang lebih ke itu sih, kasih bubble wrap terus kita kasih kayak kardus yang lebih tebal gitu. Oh, oke. Nah, ini untuk agen atau reseller itu ada resellernya atau enggak? Sebelum-sebelumnya sih ada, tapi kalau untuk saat ini masih kita tutup. Jadi kita nggak buka reseller. Oh, jadi untuk sekarang masih ditangani sendiri ya? Ya. Oke. Kalau boleh tahu, kalau yang sebelumnya waktu masih ada reseller itu laba agen atau resellernya itu pembagiannya itu seperti apa? Oh, di kita tergantung resellernya ambil berapa ya keuntungannya. Soalnya kalau kita cuma kasih harga reseller aja, misalkan kayak kita itu udah kita potong, misalkan udah kita potong 2.000 gitu. Karena biasanya kalau reseller sih aku uploadnya kan ada grup WA di reseller gitu kan. Jadi itu langsung aku uploadnya itu langsung harga reseller itu. Terus kalau labanya tergantung resellernya itu mau ambil keuntungan seberapa. Itu sih. Oke. Itu kalau kendalanya waktu masih ada reseller atau agen itu gimana? Kalau kendalanya ketika ada reseller, kan sebelumnya itu
aku pakai cara kayak barangnya itu dibawa dulu, terus uangnya kalau udah dibayar sama customernya dia gitu kan. Tapi ternyata itu nggak efektif banget, malah membuat apa ya, rugi di aku sih. Karena kayak biasanya ada yang molor kayak gitu bayarnya, terus ada yang hit and run juga kayak gitu sih. Terus cara Hmm. ngatasinnya kalau sekarang aku langsung kayak diambil langsung bayar gitu. Oh, iya, iya, iya. Oke. Nah, ini kan udah gak pakai reseller. Nah, sebelumnya itu untuk cara mendapatkan reseller tuh bagaimana? Kalau cara dapatin reseller kita promosiin lewat Instagram, Facebook kayak gitu-gitu kalau kita open reseller gitu sih. Jadi kita pakai apa ya, fitur-fitur buat open reseller. Oh, gitu. Jadi kayak dipromosiin kalau lagi buka reseller gitu. Ya. Oke. Untuk yang terakhir, kan ini kan pasti kan ambil barangnya kayak ada suppliernya kan. Iya. Nah, itu menjalin kesepakatan bersama sama suppliernya itu seperti apa? Kalau kesepakatan sama supplier sih lewat WA ya, soalnya kalau aku ambilnya itu lumayan jauh, ada juga beberapa gitu, jadi ya lewat WA. Oh, itu kayak membuat kerjasama kayak perjanjian sampai berapa tahun atau kayak cuman langsung pesen-pesen gitu? Langsung aja sih, jadi bebas aja, informal aja gitu. Iya, sudah. Terima kasih banyak untuk Ya, infonya sama-sama. yang sudah diberikan, dan terima kasih juga sudah bersedia untuk saya wawancara Ya, dan untuk memenuhi tugas saya. ya, sama-sama. Maaf jika saya ada dalam perkataan saya atau perbuatan saya mohon maaf. Terima Ya, kasih. sebaliknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Adila. Saya dari Universitas Muhammadiyah Malang. Saya di sini ingin mewawancarai karyawan dan juga pengelola dari toko Aurora. Di sini tujuan saya untuk mewawancarai Anda untuk memenuhi tugas mata kuliah saya kewirausahaan, dan mohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ardiana Agustin Pramesti, bisa dipanggil Memes. Saya sebagai karyawan toko Aurora sekaligus pengelolanya. Baik, saya akan memulai untuk wawancara. Kalau boleh tahu, tahun pendirian dari toko Aurora itu tahun berapa? Di sini mulai didirikan pada tahun 2018. Ini toko ini tuh kepemilikan pribadi atau bekerja sama dengan orang lain atau dari toko keluarga? Ini kepemilikannya keluarga. Jadi ada dari kakak, adik itu ikut memiliki di sini. Kalau boleh tahu nama pemilik toko yang resmi itu? Nama pemilik toko resminya Ferry Irawan, itu dari anaknya almarhum yang mendirikan toko ini sendiri. Ini sumber investasinya untuk pengembangan toko ini tuh dari mana? Dari dana pribadi sendiri kami. Dari dana pribadi Anda juga keluarga juga? Ya. Di sini kan ada kayak banyak, ada sabun-sabun, ada skincare, ada make up. Ini tuh di sini kayak konsumen utamanya itu siapa aja? Kalau konsumen utamanya itu kita nggak mematok siapa-siapanya ya, tapi semua kalangan bisa ke sini. Kayak anak-anak, kayak remaja juga ada make up. Kalau anak-anak kan ada mainan-mainan, ada slime, ada lain-lainnya juga. Kalau dari kalangan orang tua atau dewasa itu ada kayak sabun cuci piring, sabun cuci baju, semuanya ini ada.
Oh ya, di sini untuk pegawainya itu ada berapa? Ini total karyawannya ada 3. Untuk jumlah manajernya Ada 1, supervisornya 1, jumlah pegawai di luar itu 1, jumlah pegawai kontrak yang nggak punya ikatan itu ada 1. Nah, untuk jumlah jam kerjanya itu 8 jam, jadi bukanya jam 10, pulang jam 6. Nanti ada yang datang jam 2 enggak, jam 10 sampai jam 6. Jam 12 itu ada, nanti sampai jam 8. Berarti ada 2 shift ya? Ya. Untuk penggajiannya itu lewat langsung atau transfer? Biasanya kalau pegawainya sendiri minta transfer, kita transfer, tapi kalau pegawainya minta uang langsung, kita langsung berikan uang tunai. Mohon maaf sebelumnya, ini saya ingin bertanya tentang asal modalnya dan juga cara mendapatkan modalnya itu bagaimana prosesnya? Jadi kalau asal modalnya itu dari uang pribadinya pemiliknya dahulu, almarhum bapaknya Ferry Irawan itu. Nah, itu beliau jadi kayak membeli barang yang cukup banyak untuk dijual ya, terus labanya itu dibelikan barang lagi. Jadi dari uangnya pribadi kan menghasilkan barang. Nah, uang dari barang yang sudah dijual tadi diputar lagi untuk membelikan produk-produk yang lain hingga berdiri sampai sekarang ini. Jadi kayak modalnya itu diputar terus ya? Ya, jadi labanya itu dibelikan lagi, terus dibagi untuk membayar karyawan-karyawannya. Ini untuk harga pokoknya untuk setiap produknya itu kisaran seberapa ya? Kalau di sini harga pokoknya itu mulai dari 100.000. Untuk biasanya harga dari hand body atau sabun-sabun, mainan juga ada, kuncir-kuncir itu bandana juga di harga sekitaran 10.000. Kalau harga skincare-nya bisa mencapai 150.000. Terus jadi sekitar kayak satu set gitu ya, jadi sekitar 10.000 sampai 150.000. Untuk menentukan harga jualnya itu bagaimana? Kalau harga jual itu biasanya kami mengambil 10% dari harga belinya. Jadi kalau harga beli grosirnya itu berapa, kita ambil 10%. Kalau untuk memenuhi operasional usaha dan kebutuhan lainnya itu ya kami putar dari labanya itu tadi, bisa untuk bayar listrik, bayar ini kan masih ngontrak tempatnya juga itu bisa, terus lagi itu bayar karyawan dan lain-lain itu pakai labanya tadi diputar-putar gitu. Kayak diambil berapa persen? Ya. Ya, kalau sistem potongan harganya itu? Kalau sistem potongan harga biasanya kami kalau ngambil banyak maksimal 25 atau 20 barang itu kami potong, atau yang jadi dropshipper atau reseller pasti mendapat harga beda dari harga yang ada di sini. Kalau minat konsumen kalau pas ada potongan harga itu gimana? Kalau ada potongan harga biasanya ada promo-promo gitu, pembelian itu meningkat ya Mbak. Jadi pembeliannya itu bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari hari-hari biasa. Iya, kalau untuk bentuk promosinya itu melalui apa aja? Kalau untuk promosi kami cuma mengandalkan sosial media melalui online gitu, bikin story, bikin video-video untuk mempromosikan produk-produknya. Kalau sosial media atau marketplace yang digunakan itu apa aja? Ada WhatsApp, ada Instagram, sama Facebook, Telegram juga ada. Kalau biaya promosi untuk promosi produknya itu biasanya habis berapa? Mungkin per bulannya itu yang dikeluarkan cuma untuk kuota atau wifi aja.
Jadi kan soalnya kan promosinya kita melalui online, jadi melalui sosial media tadi kan nggak perlu harus sewa orang seperti itu. Jadi kami sendiri yang mempromosikan, yang membuat videonya. Jadi mungkin habisnya ya pembelian kuota atau pembayaran aja. Ya. Kalau keefektifan dari promosi-promosi yang tadi kayak membuat video itu seberapa efektif? Itu sangat membantu ya Mbak. Jadi orang-orang tuh yang cuma asal-asal scroll Facebook itu bisa tahu, kayak tiba-tiba lihat gitu ya, nggak sengaja muncul di timeline atau muncul di beranda produk kita tuh apa aja, terus nanti arahnya kan jadi kepo, pengen tahu. Nah mereka nyekel-nyekel jadinya tahu, akhirnya bisa tahu barang apa aja yang kami jual di sini. Oh, akhirnya pesen juga itu. Iya. Oke. Oh ya, untuk produk shippingnya itu untuk pengiriman barang ke konsumen itu apakah menggunakan kurir atau dipaketkan? Ya biasanya paketkan lewat pos atau JNE gitu. Jadi lewat kurir bukan kita langsung yang mengirimkan, jadi kita pakai kurir. Kalau kayak untuk jarak dekat itu kayak sekota sama antar kota itu, kalau seperti itu biasanya kami langsung nyuruh ngambil aja ke toko. Iya, jadi sama kota Batunya langsung. Ya langsung kita tunggu di sini aja. Untuk biaya produk shippingnya itu, kalau biayanya itu tergantung barangnya sama jaraknya kemana gitu Mbak ya. Jadi kalau misalnya jaraknya berapa, jadi biayanya nambah berapa gitu. ya kalau kendala di produk shippingnya itu apa aja kira-kira? Biasanya kan memakan waktu ya Mbak kalau kayak gitu, jadi sampainya kepada konsumen itu produknya lebih lama, nggak bisa langsung gitu. Kalau harus dikirim kan jadinya lama, belum packingnya, nanti belum ngirimnya ke sana gitu. Belum kalau kendala-kendala seperti hujan dan lain-lain kan bisa menghalangi pengiriman juga. Oke. Oh iya Mbak, saya mau bertanya tentang agen atau reseller atau dropshipper. Apakah punya kayak agen atau reseller gitu? Ada beberapa. Kalau cara menjadi agen atau resellernya di sini tuh gimana? Biasanya ada pembelian minimal ya Mbak. Jadi kalau biasanya itu 500.000 itu sudah bisa jadi reseller. Jadi untuk pengambilan barang selanjutnya itu udah mendapat potongan harga. Atau kalau enggak itu biasanya beberapa orang kan mengambil barang itu banyak-banyak, kayak dititipin temannya itu nggak bisa menjadi reseller. Jadi kayak seberapa banyak ambil barangnya itu? Ya banyaknya sama tadi minimal pembelian 500. Kalau cara bertahan untuk menjadi reseller di sini tuh gimana? Jadi aktif mengupload produknya tadi sama aktif berbelanja di sini ya. Jadi kalau misalnya habis beli 500 terus nggak lagi, kan udah dijadiin reseller, udah mendapat potongan harga, tapi beberapa bulan atau beberapa minggu itu ya minimal 1 bulan nggak melakukan transaksi sebanyak itu lagi, mungkin kita mencari reseller lain gitu. Kalau pembagian labanya itu gimana? Itu 5% dari harga kita jual Mbak. Jadi misalnya orangnya dapat dari kita segini, nanti orangnya ngambil 5%-nya berapa, jadi itu harga jualnya itu. Kalau kendala sebagai agen atau resellernya itu? Kendalanya itu kalau resellernya itu terkadang ambil barang dulu tapi bayarnya nanti-nanti, jadi kan uangnya stuck di situ Mbak ya. Jadi kita itu nggak bisa muter lagi gitu loh, jadi kita banyak kerugian gitu. Jadi nah itu tadi, kalau resellernya kurang aktif dan sama pembayarannya molor-molor kayak itu, kita cari reseller lain, kita berhentikan gitu Mbak. Kira-kira itu ada berapa reseller yang udah? Mungkin sekitar 12 orang. Kalau cara mendapatkan resellernya itu gimana? Ya kalau kita lihat, kalau orang ini kok beli banyak terus kita tawarkan,
Mbak mau nggak dapat potongan harga menjadi reseller kami. Jadi nanti mbaknya belanja di sini terus mendapat potongan harga tadi dengan barang yang kelipatan banyak seperti itu. Kalau misalnya mbaknya mau, kita jadikan reseller. Tapi kalau biasanya kan juga ada yang mana enggak, saya cuma beli sekali ini, jadi kita cuma menawarkan seperti itu. Kalau untuk cara menjalin relasi yang baik dengan para resellernya itu seperti apa? Ya kita sering menghubungi kayak mbak ini masih mau nggak jadi reseller kita, gimana kelanjutannya. Terus kalau nggak gitu, kita sering-sering upload barang baru, itu kan juga menarik perhatian orang juga. Jadi kayak oh ya ini di sini sama kayak kita itu ngambilnya itu labanya sedikit. Dengan cara itu kan reseller juga tertarik mbak, jadi oh harganya lebih murah, jadi saya ambil di sini aja seperti itu. Nah, perhitungan laba untuk reseller tadi 5% berarti ya dari harga pokoknya asli pembeli. Kalau kendala atau sistemnya mempunyai reseller itu apa? Seperti tadi mbak ya, jadi terkadang tuh kendalanya beberapa orang itu bayarnya telat, tapi barangnya udah dikasihkan, jadi kan uangnya susah muter gitu mbak ya, jadi ruginya di kita. Terus kadang kayak udah dijadikan reseller, udah sering mendapat potongan harga, tiba-tiba nggak beli ke sini lagi. Terus juga ada kalau misalnya itu biasanya reseller tuh di grup tuh cuma di situ aja ya, lihat aja untuk membandingkan harga dari toko ini ke toko lainnya, jadi itu kan juga kurang baik. Jadi sering-sering suka ngadain itu evaluasi untuk resellernya itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu tadi informasi yang dapat saya berikan mbak. Apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Sepertinya sudah. Terima kasih untuk semua informasinya yang sudah diberikan, dan juga terima kasih karena untuk waktunya sudah meluangkan waktu untuk membantu saya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan juga saya mohon maaf jika dalam wawancara saya kali ini ada salah kata atau perbuatan yang mungkin tidak menyenangkan. Terima kasih ya Mbak, terima kasih banyak. Sekian wawancara saya hari ini dengan karyawan dari Toko Aurora. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.